Bak petir menyambar. Shin Tae-yong berani ngomong gini usai timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Berlari di atas hijau lapangan dengan semangat juang yang membara membawa harap. Timnas Indonesia harus gugur di fase grup Piala AFF 2024 setelah kalah 0-1 melawan Filipina. Pencapaian tersebut menjadi pertama kalinya bagi pelatih Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF. Dalam edisi 2020 dan 2022, timnas Indonesia selalu lolos ke semifinal Piala AFF. Pasca laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong ungkapkan kekecewaan terhadap performa timnas Indonesia saat bertanding di Piala AFF 2024. Hal yang paling disorot adalah kartu merah yang didapat oleh timnas Indonesia sepanjang bertanding di Piala AFF 2024. Sepanjang keempat laga fase grup Piala AFF 2024, Indonesia mendapatkan 2 kartu merah. Yang pertama diraih oleh Marcelino Ferdinand di babak kedua melawan Laos pada Kamis, 12 Desember lalu. 1 kartu merah didapat oleh bek tengah Persija Jakarta, Muhammad Ferrari di laga melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember. Untuk kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari, pelatih Shin Tae-yong cukup kesal karena mengubah momentum laga melawan Filipina. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari tersebut tidak perlu dilakukan. Bisa dikatakan saya kecewa dengan kartu merah tadi. Apalagi Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah di laga lawan Laos. Itu membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan, ujar pelatih Shin Tae-yong mengenai kekecewaan timnas Indonesia. Ini sama, Muhammad Ferrari dapat kartu merah karena reaksi berlebihan dan tidak perlu. Itu membuat kita tidak bisa mencetak gol di laga lawan Filipina, kata pelatih Shin Tae-yong memberikan tanggapan kartu merah Muhammad Ferrari karena melanggar Amani Aguinaldo, pemain bertahan timnas Filipina. Tadinya saya berpikir timnas Indonesia bisa cetak 2 hingga 3 gol, tapi itu berubah karena kartu merah, tutup pernyataan pelatih Shin Tae-yong. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 membuat kursi Shin Tae-yong tidak aman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya akan mengevaluasi kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia sudah tersingkir dari ajang ASEAN Cup 2024 dalam pertandingan terakhir di babak penyisihan grup, Minggu 22 Desember 2024. Di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda kalah 0-1 dari Filipina. Akibatnya, Indonesia hanya berada di peringkat ketiga klasemen grup B. Alhasil, Vietnam dan Filipina yang akan mewakili grup untuk berlaga di babak 4 besar. Sedangkan Thailand dan Singapura menjadi perwakilan dari grup A. Dengan demikian, sekali lagi tim Merah Putih harus berpuasa gelar di level Asia Tenggara. Sejak ASEAN Cup atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF bergulir pada 1996, Indonesia belum pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik hanya menjadi runner-up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2016-2020. Dengan kali ini langkahnya terhenti sebelum fase gugur. Performa Indonesia malah cenderung terun-menurun. Dari runner-up pada 2020, semifinalis 2022, dan kini hanya sampai penyisihan grup. Mengomentari performa tim, Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Shin Tae-yong. Sebelum turnamen dimulai, PSSI memang tidak memasang target tertentu kepada tim yang diperkuat banyak pemain U22 ini. Tetapi, kegagalan mengalahkan Laos dan Filipina saat bermain di kandang sendiri terhitung di luar ekspektasi. Pasti akan dievaluasi. Itu ada di kontrak, semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erick saat berbicara dengan media usai pertandingan Indonesia melawan Filipina. Walaupun dengan pemain muda, targetnya di sini adalah semifinal. Kita berharap tim menang atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Kalau melawan Vietnam mungkin memang masih sulit, tuturnya. Di pertandingan melawan Filipina ini juga sebetulnya bisa menang. Teman-teman media bisa melihat dan menilai sendiri tadi, bisa menang atau tidak. Cuma namanya sepak bola, banyak dramanya. Pungkasnya, secara keseluruhan, Garuda Muda memang tampil kurang impresif.
Timnas hanya mengantongi satu kemenangan, yaitu saat lawan Myanmar, 1-0 pada laga perdana. Di 3 laga sisa fase grup, Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3, serta dibungkam Vietnam 0-1 dan Filipina 0-1. Hasil tersebut berimbas ke peringkat Timnas Indonesia di FIFA. Usai menyelesaikan 3 laga perdana, Timnas Indonesia merosot 2 peringkat sampai ke 127. Namun, usai kalah atas Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024, peringkat Timnas Indonesia kembali turun. Dilansir dari Football Ranking, skuad Garuda saat ini berada di peringkat ke-130. Catatan tersebut terakhir kali dicatatkan Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong kalah dari Cina 1-2 dan imbang lawan Bahrain 2-2 pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sempat naik 5 strip ke peringkat ke-125 usai kalah telak dari Jepang 0-3 dan menang atas Arab Saudi 2-0. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia panen poin besar karena terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih ada kesempatan untuk mengerek peringkat FIFA. Kesempatan tersebut terjadi pada Maret 2025. Timnas Indonesia bakal menantang Australia dan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY sangatlah populer di tengah para pecinta sepak bola Indonesia. Terlebih mampu membawa Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ia gagal membawa skuad Garuda di Piala AFF 2024, ada hal lain juga yang terus diusahakannya, seperti memahami budaya Indonesia dan agama Islam. Pesan yang berisi pembelajaran yang STY titipkan dan tekankan agar Timnas Indonesia tetap menjadi pemain profesional dengan potensi masing-masing dan beradab, beretika. Yang paling penting, jangan pernah melupakan teknik dasar. Kemudian harus menjaga attitude, sikap, karena perilaku kita pasti terlihat, kata Shin Tae-yong pada acara tur trofi Piala AFF 2024 di Jakarta Sabtu 2 November lalu. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sungguh menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan beradab, serta mempunyai skill, kemampuan pada setiap pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu akui pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang bagus. Ia pun akan selalu mengingatkan, berikan saran, selalu belajar dan mengasah kemampuan diri tanpa mengabaikan hal-hal dasar, juga menjaga kedisiplinan. Meski pemain bola itu atlet, tetapi perlu memiliki sikap yang baik seperti membantu persoalan sosial di Indonesia, tegasnya.